kalian semuanya. Dan pastinya ilmunya menjadi berkah ya. Tolong ketua kelasnya bisa memimpin doa. Siapa ketua kelasnya? Maya. Ya, silakan Mbak Maya memimpin doa. Sebelum kita berdoa, tangannya Lipat. dilipat dulu anak. Teman-teman. Lipatnya dilipat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak, sebelumnya pada hari ini pastinya semuanya semoga sehat ya. Tapi saya ingin tanya dulu, apakah di antara kalian, teman-teman kalian ada yang nggak masuk hari ini? Bagaimana? Coba dilihat kanan kiri kanannya, tempat duduknya biasanya ada yang masuk. Siapa? Saya tidak masuk. Alasannya? Sunan. Ya, kita doakan yang nggak masuk hari ini segera diberikan kesembuhan, kesehatan dan besok bisa masuk kembali. Ya. Baik anak-anak, untuk hari ini kita nanti akan belajar tentang penggunaan kecerdasan artifisial. Namun sebelumnya pada pertemuan minggu yang lalu Bapak sudah menyampaikan tentang berpikir komputasional, ya. Mungkin ada yang tahu tentang berpikir komputasional, pastinya. Pak. Alvina. Berpikir layaknya komputer secara sistematis dan logis. Ya betul sekali. Berpikir layaknya komputer, dimana kalau di dalam berpikir itu harus secara berurutan. Karena kalau tidak berurutan maka dari hasilnya itu tidak akan bisa menghasilkan yang sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Dimana untuk berpikir komputasional ini pastinya kita memiliki 4 pilar. Masih ingatkah 4 pilar itu? Kalau saja anak. Pertama, D. Komposisi. Yang kedua, Pengenalan pola. Yang ketiga, Abstraksi. abstraksi. Dan yang terakhir, Algoritma. setelah jadi berarti tadi malam sudah belajar ya. Ya pastinya ketika kalian belajar atau sebelum masuk ke sekolah malamnya belajar melihat jadwal, sehingga ketika ditanya dari guru pasti sudah bisa menjawab. Itu ya. Jadi untuk hari ini kelanjutan dari pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan pada pertemuan yang lalu, kita melanjutkan tentang penggunaan kecerdasan artifisial. Jadi ini masih ada hubungannya dengan apa yang Bapak sampaikan pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang penggunaan kecerdasan artifisial. Nah, tujuan pembelajaran hari ini nanti hubungannya dengan chatbot ya, chatbot, yaitu setelah mengikuti pembelajaran peserta didik diharapkan mampu memahami cara kerja sistem kecerdasan artifisial berbasis input dan dapat membuat aplikasi sederhana yang melakukan kecerdasan buatan dan pemrograman berbasis AI. Jadi sekarang sudah zamannya teknologi yang sangat luar biasa, sangat maju. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan ini, maka kita dianggap sebagai generasi yang gaptek, generasi yang serba selalu bilang, wah API gumun, seperti itu ya. Jadi kita jangan sampai kita generasi muda, kalian generasi muda, generasi Z, yang mana generasi Z itu pastinya sudah sangat paham dengan penggunaan dari teknologi yang ada, yang kita kenal dengan AI atau kecerdasan artifisial. Kecerdasan yang buat siapa? Manusia. Ya, diprogram oleh manusia, kemudian nanti diolah oleh komputer, ya, kemudian nanti akan menghasilkan suatu output. Nah, seperti itu ya. Ini tujuan belajar kita. Jadi saya berharap sekali anak-anak nanti setelah mempelajari tentang kecerdasan artifisial atau AI yang sekarang kita kenal itu, maka anak-anak nanti tidak ada lagi yang istilahnya gampang gumun, bahasanya tech, itu ya, agak teknologi. Nampaknya Pak anak-anak ini agak loyo ya setelah istirahat jam ke 2 ya. Jadi setelah siang kalian
istirahat kok dulu. Ini kelas 7A toh? Iya. Ya, nanti kalau Bapak menyebutkan kelas 7A, kalian jawab sehat, cerdas, dan bersemangat, gitu ya? Ya. Oke, ambil dulu tolong ekspresinya yang semangat. Ya. Oke, kelas 7A sehat, cerdas, dan bersemangat. Oke, semoga kalian tambah semangat dengan pembelajaran atau pelajaran yang baru, ya. Jadi ini memang sudah sampaikan tadi oleh Bapak yang pertama tadi, kalau yang baru Pak Vika memberikan kurikulum baru yang mana disebutkan sebagai pelajaran apa? KKA ya. Oke, kita lanjut anak. Nah, ini gambar apa ini? Robot. Nah, jadi kita akan mengerti dahulu tentang pengertian chatbot. Ya, chatbot itu pastinya terdiri dari dua suku kata, yaitu chat dan bot. Ya, nah ini sorry, batasan. Jadi chatbot itu terdiri dari dua suku kata, yaitu chat. Chat itu pastinya percakapan, ya, percakapan dan robot. Kok bisa? Padahal robot merupakan benda mati. Tetapi faktanya apa? Robot sekarang bisa kita program sehingga layarnya seperti apa? Kartu hidup, ya. Nah, adalah program komputer yang dirancang untuk mensimulasikan percakapan manusia baik secara tertulis, teks, lisan ketika berinteraksi dengan pengguna. Jadi di dalam chatbot ini, ketika kita memberikan perintah dengan benar, maka insya Allah nanti itu akan di output sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Bapak ini di apa namanya? Di desa atau di dusun ya, Kelurahan Kalipang itu sebagai sekretaris. Ketika ada nama daerah atau mungkin ketika saya ditunjuk untuk membuat logo RW dan RT cukup mudah. Saya hanya menggambar di kertas logonya, bahkan lingkarannya itu nggak bisa bundar sama sekali. Kemudian saya tulisi dengan apa namanya RT 02 lingkungan dulu, muter begitu. Terus kemudian kita buka Gemini AI, kita tambahkan gambar itu, kemudian diperintahkan tolong buatkan apa namanya logo 3 dimensi, tulisannya timbul, warnanya merah. Maka ketika saya enter, kita menunggu berapa menit, itu sudah akan terbentuk logo yang sangat bagus. Nah seperti itu nanti yang disebut bahwa dengan kita memberikan perintah yang benar, chatnya benar, maka robot itu akan membuatkan apa yang kita mau. Nah seperti itu ya. Jadi kalian sekarang sudah tidak boleh gaptek lagi, tidak ada perintah apapun dari Bapak Ibu guru, tetapi kalian juga harus betul-betul bisa memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya dan digunakan untuk sesuatu yang tidak benar. Ya. Ini untuk pengertian chatbot ya. Oke, tujuan utamanya adanya chatbot itu membantu menjawab pertanyaan, menyelesaikan masalah atau melakukan tugas-tugas tersebut seperti layanan pelanggan, di mana di situ kita akan diberikan jawaban instan untuk pertanyaan yang sering diajukan, melacak pesan atau mengambil. Tetapi kadang-kala apa yang kita sampaikan itu tidak dimengerti oleh apa namanya komputer, maka dia pun juga akan menolak. Artinya apa namanya batas kemampuannya tidak sama dengan manusia. Ya. Kemudian ada penangkapan lead, mengumpulkan informasi dari pengunjung situs. Jadi kalau kita sering kali browsing internet, maka dia akan membuat informasi-informasi yang pernah diinputkan oleh kita atau sebagai pengguna. Kemudian asisten pribadi mengatur, mengingat, memberikan informasi.
Dan masih banyak lagi sebenarnya tujuan utamanya dari adanya chatbot. Tentunya kita harus berhati-hati jangan salah kita menggunakan chatbot seperti ini. Namun demikian juga ada kejelekannya ya. Jadi dengan adanya AI ini sebenarnya secara positif banyak, tapi negatifnya juga ada. Sebagai pelajar, kalau kita pada saat diberikan tugas oleh Bapak Ibu guru, kemudian kita selalu mengandalkan dari AI, contohnya Gemini atau ChatGPT, maka kita kemampuan otak kita itu menjadi lemah. Karena apa? Cenderung kita selalu apa? Jangkani. Ya, saya juga punya anak di kelas 7B. Anak saya itu apa namanya ya? Terlalu sering menggunakan apa? Untuk apa? HP. Dimana setiap kali ada waktu luang itu selalu pegang HP. Dan ketika malamnya waktunya belajar itu pasti dia ngomong kurang PR. Terus saya tanya lagi, saya buka karena di dalam sekolah saya, di dalam sekolah ini itu ada grup WA. Ya, kita buka ternyata ada tugas. Saya ingatkan, nah kamu waktunya mengerjakan tugas. Jawabannya apa ya? Jawabannya sederhana. Gampang. Itu tak kerja 5 menit hari. Ya, itu yang menjadi lumpuhnya dari apa? Otak kita. Kalau kita sering selalu menjagakan dari GPT ataupun yang lain, menjadi lemah. Jadi literasinya menjadi berkurang. Untuk anak-anak yang ada di kelas 7A, karena kalian adalah siswa-siswa terpilih. Jadi di sekolah ini ketika ada SPMB, panitia sudah meranking. Jadi kelas 7A sama 7B adalah terhadap pilihan. Kalian jangan sampai memberikan contoh yang tidak pada kelas yang kalau perlu ada temannya yang menggunakan secara berlebihan dari AI kecerdasan artifisial itu, maka diingatkan coba berpikir. Nah, nanti untuk mencontohkannya boleh menggunakan begitu anak ya. Jadi kalian jangan sampai terlepas dari yang namanya malas belajar itu penting ya. Nah, ini sebagai contoh ya, tadi Bapak sudah menyampaikan dari teks bisa dibuat menjadi logo. Demikian juga satu contoh ini inputnya menulis, jadi hanya berupa tulisan ya. Kita buka ChatGPT misalnya Gemini AI, maka di sini dia akan mengolah, di mana hasil olahnya sesuai dengan apa yang kita berikan, apa yang kita masukkan, kita input. Nah, misalnya kalau dibuatkan foto ya, kemudian di foto itu orang yang berkacamata menggunakan baju hijau dengan background hijau, maka nanti secara otomatis itu akan dibuatkan gambar foto seperti itu. Bahkan mungkin foto kita ditambahkan dulu, baru ada perintahnya apa, maka foto kita nanti akan bisa dibuka ya, seperti itu kecerdasan artifisial. Tapi kita sekali lagi jangan sampai kita lengah dengan teknologi yang sangat canggih ini, malah itu kita akan melemahkan dari kemampuan bekerja kita. Itu ya, ini salah satu contoh aja. Masih banyak sekali. Dengan Bapak ini kalau misalnya ada tugas dari kepala sekolah, Zainal, ini sudah waktunya mengumpulkan perangkat. Kalah, Zainal tinggal perintahkan aja. Tapi jangan dicontoh anak ya. Ini kalau saya guru itu yang seperti itu nggak boleh. Kalau saya itu tinggal perintahkan aja. Kalau buatkan mobil dengan tema ini, bla ke sini, makanya perintahnya itu komplit, maka nanti akan dibuatkan sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Nah, itu ya. Nah, ini orientasi masalah
ini kita anggap sebagai pengolahnya nanti, ya, sebagai prosesnya. Kita input ini misalnya ada apa namanya, kita memiliki racikan bumbu-bumbu ini. Misalnya seperti itu, kita anggap ini sebagai inputnya, perintahnya ya. Kemudian secara otomatis dia akan diproses, ya. Nah, diproses ini sebagai pemprosesnya adalah AI-nya, ini gambarnya, istilahnya adalah manusianya, seperti itu. Maka nanti akan menghasilkan sesuatu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Di dalam pembelajaran komputasional itu pun sama. Jadi artinya apa? Ketika inputan kita benar, maka outputnya akan menghasilkan sesuai dengan yang kita kendaki. Jadi komputer itu seperti itu. Jadi ada input, ada proses, ada output. Yang di hadapan kamu pasti kamu akan mengenal ini adalah komputer, ya. Nah, ini cara kerjanya bagaimana kira-kira? Skemanya bagaimana? Ada yang tahu? Skemanya, urutan kerjanya? Jika tahu. Ya, ada yang tahu? Silakan, ada yang tahu urutannya, cara kerjanya dari ini. Di sini kan sudah ada gambarannya, kan? Apa berarti apa? Kita Input. inputnya pakai apa, anak? Pakai mouse dan keyboard, alatnya maksudnya. Ketika kita mengetik, itu sebenarnya kita sedang menginput data, ya. Terus kemudian diproses oleh apa? CPU. Processing itu sebagai otaknya, ya. Jadi sebagai otaknya. Nah, kemudian setelah diproses, pastinya hasil akhirnya adalah output. Kalau di komputer berarti outputnya apa? Monitor, ya. Jadi layar monitor. Kemudian bisa untuk dikembangkan lagi supaya bisa dilihat, maka ada LCD. Jadi sistem kerjanya seperti itu, ya. Nah, itu untuk sebagai apa namanya, gambarannya supaya kalian bisa paham dengan apa tadi yang disebut chatbot itu seperti itu. Jadi ada input, kemudian diproses, kemudian hasil akhirnya seperti itu, ya. Nah, ini saya kira penjelasan Pak Zainal sudah cukup. Maka ini nanti akan kelompok, ya, ada 3 kelompok, peserta didik wajib terdiri dari gabungan. Jadi tidak laki-laki sama perempuan atau laki-laki semuanya, perempuan semuanya. Kadang-kadang cacat jangan gelut laki-laki, ya. Ini boleh, maksudnya ini boleh gabung laki perempuan. Kita bentuk satu kelompok dan 4 peserta, ya. Silakan dipilih sendiri nanti apa yang akan dikerjakan, ya. Ini, ya. Jadi karena kita berada di lab dan Pak Zainal sudah memiliki classroom, maka nanti buka di classroomnya, ya. LKPD-nya sudah saya cantumkan di classroom. Anak nanti tinggal melihat dari LKPD yang ada. Kemudian nanti setelah selesai anak-anak mempresentasikan, ya. Oke, sebelum ini, ya. Nah, silakan dikerjakan dulu, berkumpul. Ya, kursinya diangkat, jangan digeret. Geret itu suaranya digeret. Saya kasih waktu 10 menit. Oke, sudah dikerjakan, ya? Sudah. Kemudian nanti kita akan presentasi. Kelompoknya Mas Subur, silakan presentasi. Oke, cukup baik. Ya, jadi begitu. Apa yang ada di LKPD sudah dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Apakah ada di antara kalian yang tadi kesulitan? Tidak, ya? Ya, Pak. Oke. Nah, ini evaluasi. Itu nanti kita akan buka. Ini gini aja evaluasinya, karena waktu kita sangat terbatas. Nanti kalian di rumah buka link dari classroom itu, kalian kerjakan soal-soal di sana, ya. Nanti nilainya kalian langsung bisa melihat karena Bapak sudah membuat
form itu nanti sudah saya cantumkan ketika kamu jawab benar sudah ada nilainya dan skornya bisa dilihat itu ya nanti dikerjakan di rumah saja ya. Siap. Kita sudah sangat singkat. Nah sebagai penutup refleksi apa yang kita dapatkan hari ini pelajarannya tentang apa tadi? Tentang chatbot ya. Itu jadi dengan chatbot ini tetapi kita tetap berhati-hati, kita tidak boleh secara serta-merta menggunakan itu dengan sesuatu yang tidak baik ya. Kemudian untuk materi mendatang ini sangat menarik kita kenalkan tentang Scratch ya. Jadi pastinya anak-anak ini pasti akan sangat-sangat tertarik dengan program Scratch karena Scratch itu adalah nanti ada kaitannya dengan bagaimana kita membuat game sederhana ya. Seperti itu ya untuk pertemuan mendatang. Dan yang belum tuntas kemudian soal nanti bisa mencoba mempelajari materi selanjutnya. Begitu anak ya. Mungkin pembelajaran hari ini saya cukup sekian. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan anak? Ya. Kalau printer ngeprint itu apakah bukan hasil dari kakak? Printer? Apakah ya? Hasil cetakan printer itu apakah bisa dikatakan outputnya kakak? Ya, baik. Ini ada pertanyaan dari teman kamu, apakah printer termasuk juga? Nah, kalau menurut saya itu termasuk ya. Karena apa? Kita inputannya lewat apa? Ya lewat perintah yang kita berikan. Ya. Jadi artinya ketika kita mengetik, ya, kemudian itu diproses di dalam CPU akan menghasilkan suatu output. Nah, outputnya itu sebenarnya ada yang berupa soft file. Kalau soft file berarti tersimpan. Kalau kita print berarti hard copy. Begitu ya. Atau mungkin ada yang menyempurnakan dari apa yang saya sampaikan? Anak? Betul ya? Ya, baik. Mungkin ada lagi anak? Baik, kalau tidak ada pertemuan hari ini semoga yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Nanti kalau ditanya oleh bapak ibumu di rumah, kalian sudah bisa menyampaikan. Diulang apa kalau Pak Jaya? Jangan bohong. Kadang-kadang anak-anak itu bohong. Yang saya ketahui, saya karena juga punya anak di rumah. Ketika saya tanya, diulang apa? Bu, ini orang ulang padahal sebenarnya dia. Jadi jangan sekali-kali membohongi dari orang tua. Saya kira cukup demikian anak. Saya akhiri diulangi kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, di sini saya ingin mengobservasi dari pembelajaran dari Pak Seminar. Mungkin untuk urutan dari awal hingga akhir sudah baik ya Pak, sudah ada pendahuluan, sudah ada isi, sudah ada penutup, juga ada refleksi tadi, ada tugas selanjutnya, materi selanjutnya apa. Mungkin yang sedikit saya memberikan saran itu lebih baik apabila ada LKPD yang bisa digunakan untuk instruksi anak-anak saat pembelajaran. Jadi mungkin tadi di situ yang bisa ditambahkan di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih Pak J. Ya, terima kasih sarannya. Dan memang sebetulnya karena terkadang memang kalau yang namanya listrik itu kadang bisa padam ya. Jadi itu langkah baiknya memang kalau LKPD itu bisa dalam bentuk print out sehingga dia langsung bisa bisa membaca secara langsung seandainya terjadi gangguan listrik atau yang lain. Ya, terima kasih sarannya. Insya Allah itu menjadi perbaikan dari saya untuk pembelajaran berikutnya. Sudah Pak.